Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Auditing 1, Rombel Akuntansi D 2019, akan menyampaikan materi mengenai tujuan audit dan asersi laporan keuangan. Perkenalkan, saya Kevin Febriansyah dengan NIM 7211149054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurstiana Putri, NIM 7211419055. Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053. Perkenalkan, nama saya Rusi Famawati dengan NIM 7211419057. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. PSA 02 SA 110 menyatakan tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan entitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Kemudian dalam standar audit SA 200 menyebutkan tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk meneruskan opini. Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada 5 kemungkinan pernyataan pendapat auditor independen. Menurut Mulyadi 2002, yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua, perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode telah cukup dijelaskan. Kemudian yang ketiga, informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian, pendapat yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Kemudian yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan oleh auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lingkup audit dibatasi oleh klien.
Kemudian, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Kemudian, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang terakhir, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. Pendapat yang berikutnya yaitu pendapat tidak wajar. Auditor akan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Kemudian pendapat selanjutnya, pendapat wajar dengan pengecualian. Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat antara lain: yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. Kemudian, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Tujuan audit secara spesifik lebih diarahkan untuk pengujian terhadap pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen dan untuk mendapatkan bukti sebagai pendukung pendapat atas laporan keuangan. Auditor merumuskan tujuan-tujuan khusus audit untuk setiap rekening dalam laporan keuangan. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Dan yang terakhir, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Tanggung jawab dalam melakukan audit. Yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas integritas dan kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Jika manajemen bersikeras dengan pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor tidak dapat diterima, auditor dapat memilih untuk menerbitkan pendapat tidak wajar atau pendapat wajar dengan pengecualian atau mengundurkan diri dari penugasan tersebut. Kemudian, tanggung jawab auditor. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai atau reasonable assurance tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Hal ini dijelaskan dalam pernyataan standar audit nomor 2 seksi 110. Kemudian paragraf tersebut membahas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan, melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal dan mengidentifikasi kelemahan material dalam pengendalian internal atas laporan keuangan. Kemudian ada standar-standar tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji. Yang pertama ada salah saji material versus tidak material. Salah saji material umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Walaupun sulit mengukur materialis, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kapasitas yang layak bahwa ambang batas materialitas ini telah dipenuhi. Namun, diperlukan biaya yang sangat besar dan mungkin mustahil bagi auditor untuk memikul tanggung jawab menemukan semua kekeliruan dan kecurangan yang tidak material. Kemudian, yang kedua ada kepastian yang layak. Nah, kepastian yang layak ini merupakan ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor pada saat menyelesaikan audit. Standar auditing menyatakan bahwa kepastian yang layak adalah tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Konsep kepastian yang layak bukan yang absolut
mengindikasikan bahwa auditor bukanlah pemberi garansi atau penjamin atas kebenaran laporan keuangan. Jadi, yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing dapat saja gagal mendeteksi salah saji yang material. Kemudian ada kekeliruan versus kecurangan. Kekeliruan versus kecurangan dibahas dalam pernyataan standar audit nomor 70 dalam standar audit seksi 316. Membedakan dua jenis salah saji, yaitu kesalahan dan kecurangan. Suatu kesalahan merupakan salah saji dalam pelaporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja. Kemudian yang keempat ada skeptis profesional. Menurut pernyataan standar audit nomor 4 dalam standar audit seksi 230 mengharuskan pengauditan didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Skeptis profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan menilai kritis atas bahan bukti audit. Kemudian ada kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misapropriasi aset. Pelaporan keuangan yang curang merugikan karena menyediakan informasi laporan keuangan yang tidak benar untuk membuat keputusan. Sedangkan misapropriasi aktiva merugikan pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya karena aktiva tersebut tidak lagi menjadi milik pemilik yang sah, seperti itu. Kemudian ada tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Nah, tindakan ilegal didefinisikan dalam pernyataan standar audit nomor 31 dalam standar audit seksi 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Dua contoh tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dan pelanggaran hukum perlindungan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada undang-undang dan regulasi memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab auditor yaitu setiap melakukan audit, auditor biasanya akan mengevaluasi apakah terdapat bahan bukti yang tersedia yang mengindikasi adanya pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah. Untuk melakukan evaluasi ini, auditor dapat melakukan diskusi dengan personel klien. Kemudian ada undang-undang regulasi yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Provisi dari banyak undang-undang dan regulasi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Namun ketaatan terhadap undang-undang dan regulasi terhadap tersebut maksudnya sangatlah mendasar bagi operasi bisnis serta diperlukan untuk menghindari penalti yang material. Kemudian ada prosedur audit ketika ketidakpatuhan terindikasi atau diduga. Jika auditor menemukan informasi mengenai kasus ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan atas undang-undang dan regulasi, auditor harus memahami sifat dan situasi dari tindakan itu. Harus diperoleh informasi tambahan untuk mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada pelaporan ketidakpatuhan yang terindikasi atau diduga. Kecuali masalah yang terlibat tidak berkaitan, auditor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas masalah tata kelola yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus auditor selama audit. Kemudian ada menetapkan tujuan audit. Cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pengauditan adalah dengan mendapatkan beberapa kombinasi keyakinan untuk setiap kelompok transaksi dan untuk saldo akhir suatu akun serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapan terkait. Asersi dalam laporan keuangan. Asersi manajemen assertions adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan.
Standar Auditing Internasional dan Standar Auditing AICP mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Nah, yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, dari ketiga kategori ini, auditor membagi menjadi sebuah tabel. Nah, yang pertama ada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa. Yang pertama ada occurrence, yaitu transaksi dan peristiwa yang sudah dicatat memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Yang kedua ada completeness, semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat memang sudah dicatat. Kemudian ada accuracy, angka-angka, jumlah-jumlah, dan data yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat sudah dicatat dengan akurat. Kemudian cut-off, transaksi dan peristiwa dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Kemudian terakhir ada classification atau transaksi dan peristiwa dicatat dalam akun yang benar. Selanjutnya ada asersi tentang saldo akun. Yang pertama ada existence, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas itu benar ada. Kemudian yang kedua ada right obligation, entitas memiliki dan menguasai aset dan utang merupakan kewajiban entitas. Kemudian ada completeness, semua aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat, sudah dicatat. Kemudian ada valuation and allocation, aset, liabilitas, dan ekuitas dicantumkan pada laporan keuangan dalam jumlah yang benar atau accurate amounts. Dan semua penyesuaian atau adjustment untuk penilaian valuation dan alokasi atau allocation telah dicatat dengan benar. Nah, kemudian asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada occurrence, right, and obligations, yaitu transaksi, peristiwa, dan hal-hal lain yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan memang terjadi dan berkaitan dengan entitas yang bersangkutan. Kemudian ada openness, semua pengungkapan yang seharusnya dicantumkan memang sudah dicantumkan dalam laporan keuangan. Classification and understandability, informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan dinyatakan dengan jelas. Accuracy dan valuation adalah informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan dengan wajar atau fairly disclosed dan dalam jumlah yang benar atau accurate amounts. Nah, kemudian auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji pada, nah yang pertama itu ada tingkat laporan keuangan. Nah, tingkat laporan keuangan ini, risiko salah saji pada tingkat laporan keuangan cenderung bersifat pervasif, yaitu tersebar luas dan mencakup semua asersi. Nah, contohnya, jika akuntan senior tidak cukup kompeten, sangat boleh jadi kekeliruan terjadi dalam laporan keuangan. Kekeliruan semacam ini sering tidak terbatas pada satu saldo akun atau jenis transaksi atau suatu pengungkapan saja. Kekeliruan juga tidak terbatas pada satu asersi saja, seperti kelengkapnya atau completeness transaksi penjualan. Kekeliruan dengan mudah merambah ke asersi seperti accuracy, existence, dan valuation. Kemudian ada tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya. Nah, yang dimaksud adalah risiko pada asersi berkaitan dengan saldo akun tertentu, transaksi tertentu pada periode tertentu, atau berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan tertentu dalam laporan keuangan. Nah, contohnya ketika valuation assertion, auditor mungkin menilai risiko terjadi kekeliruan sangat rendah. Seperti yang disebutkan di atas, laporan keuangan mengandung berbagai asersi. Nah, kemudian, tujuan auditor menggunakan asersi. Nah, auditor ini menggunakan asersi memiliki 3 tujuan. Nah, yang pertama adalah menentukan jenis risiko salah saji yang bisa terjadi. Yang kedua, menilai seberapa besar kemungkinan terjadi risiko salah saji yang material. Nah, yang ketiga, merancang prosedur audit selanjutnya atau further audit procedures sebagai jawaban atau tanggapan terhadap risiko yang dinilai atau responsive to the assessed risk.
Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai tujuan audit dengan asersi laporan keuangan. Nah, secara umum hubungan tujuan audit dengan asersi laporan keuangan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, asersi manajemen yang berhubungan dengan keberadaan atau keterjadian, berkaitan dengan tujuan umum audit yaitu aktiva dan kewajiban entitas pada tanggal tertentu, dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi pada periode tertentu. Yang kedua, asersi manajemen yang berhubungan dengan kelengkapan, berkaitan dengan tujuan umum audit yaitu semua transaksi dan semua rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, asersi manajemen yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, berkaitan dengan tujuan umum audit, yaitu aktiva adalah hak entitas dan hutang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Yang keempat, asersi manajemen yang berhubungan dengan penilaian atau alokasi, berkaitan dengan tujuan umum audit, yaitu komponen aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang terakhir, asersi manajemen yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan, berkaitan dengan tujuan umum audit yaitu komponen tertentu dalam laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara sistematis. Tujuan audit yang dilakukan oleh auditor akan mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen. Yang pertama yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen tentang kelas transaksi. Ada perbedaan antara tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi bagi setiap kelas transaksi. 6 tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi akan kita bahas kali ini dan dapat diterapkan pada setiap kelas transaksi dan dinyatakan dalam istilah yang luas. Yang pertama, yang berhubungan dengan keterjadian. Transaksi yang dicatat benar-benar ada. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan keakuratan. Transaksi yang dicatat disajikan pada jumlah yang benar. Yang ketiga, berkaitan dengan kelengkapan. Transaksi yang ada telah dicatat. Yang keempat, berhubungan dengan posting dan pengiktisaran. Transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Yang kelima berkaitan dengan klasifikasi. Transaksi yang dimasukkan dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Dan yang terakhir berhubungan dengan penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Kemudian yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ini serupa dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang baru saja kita bahas. Tujuan-tujuan itu juga mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti yang tepat yang mencukupi berkaitan dengan saldo akun. Nah, ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Perbedaan yang pertama yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha persediaan, bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pada poin yang kedua yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama berhubungan dengan eksistensi. Jumlah yang tercantum memang ada. Yang kedua berhubungan dengan kelengkapan. Jumlah yang ada telah dicantumkan. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan keakuratan. Jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Yang keempat berkaitan dengan klasifikasi, yaitu jumlah yang tercantum telah dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang kelima, cut off, bahwa transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian yang keenam, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak selalu berkaitan dengan aktiva dan kewajiban berkaitan dengan utang. Yang ketujuh, berhubungan dengan rinci, yaitu rincian saldo akun sesuai
dengan jumlah pada file induk yang berkaitan sesuai dengan total saldo akun yang sesuai dengan total buku besar. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan nilai yang dapat direalisasikan. Aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Dan yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan ini menghubungkan 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan dengan asersi manajemen atas penyajian dan pengungkapan. Nah, selanjutnya, mengenai bagaimana tujuan audit terpenuhi. Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan audit pada proses pengauditan. Untuk melakukan hal ini, audit mengikuti suatu proses audit, yaitu metodologi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menata audit guna memastikan bahwa bukti yang diperoleh sudah mencukupi serta tepat, dan bahwa semua tujuan audit yang disyaratkan sudah ditetapkan dan dipenuhi. Proses audit itu terbagi dalam 4 fase, yaitu fase yang pertama merancang dan merencanakan pendekatan audit. Kemudian fase yang kedua yaitu melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Fase yang ketiga yaitu melakukan prosedur analitis dan pengujian atas rincian. Dan fase yang terakhir yaitu fase yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit atau memberikan opini atas laporan keuangan sebuah entitas. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.